Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul dengan virtual dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa semoga dilancarkan dan materi dapat tersampaikan dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu ingatkan kembali yang belum presensi bisa absensi terlebih dahulu agar tidak lupa. Link sudah Ibu taruh di Google Classroom dan link Google Classroom telah Ibu share di grup WhatsApp ya. Untuk sekarang kita mulai pembelajaran. Ibu share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum memasuki materi hari ini, Ibu akan membahas sedikit tentang materi minggu lalu. Minggu lalu kita telah membahas mengenai garis. Ada yang masih ingat definisi garis? Ada yang bisa membantu? Kalau menurut saya, garis itu kumpulan titik, Bu. Kumpulan titik yang memanjang. Oke, baik Mbak Anissa, terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Mas Anggoro mungkin? Garis ya. Garis itu kan itu sih mungkin lebih kayak apa ya? Kayak pertemuan antara penggabungan antara dua titik yang nantinya apa namanya? Pokoknya dari dua titik nanti jadi satu garis gitu. Oke, baik. Jadi ingat kumpulan titik-titik ya, Mas? Oke, langsung saja untuk definisi garis. Kemarin kita telah membahas, garis merupakan kumpulan titik-titik tak terhingga yang disusun berderet dari kedua arah sehingga membentuk memanjang atau bisa juga diartikan kurva lurus yang tidak mempunyai ujung maupun pangkal. Bisa dilihat, misalnya kumpulan titik-titik yang berderet dari dua ini, yang tak terhingga jumlahnya, jika dihubungkan akan menghasilkan satu garis atau kurva lurus. Selanjutnya, minggu lalu juga kita telah membahas tentang kedudukan dua garis. Ada yang bisa menyebutkan kedudukan dua garis itu apa aja? Mbak Hana bisa menjelaskan? Iya, Bu. Nah, kalau tidak salah, kedudukan garis itu ada sejajar, berhimpit, dan berpotongan, bukan ya, Bu? Oh iya, bagus. Makasih, Mbak Hana. Kemarin kita telah membahas tentang kedudukan dua garis. Kedudukan garis dibagi menjadi tiga, yaitu sejajar, berhimpit, dan berpotongan. Tepat sekali Mbak Hana jawabannya. Jadi sejajar itu dua garis di satu bidang yang tidak ada titik potong antara kedua garis tersebut. Seperti ini. Misal ada satu garis. Ini misalkan garis L ya. Dan di sini juga ada garis G, di mana garis L dan garis G tidak akan bertemu atau tidak mempunyai titik potong. Dengan memiliki jarak ini selalu sama jaraknya. Untuk yang kedua, berhimpit. Dua garis berhimpit yaitu dua garis di satu bidang yang tidak terhingga titik potong sehingga kedua garis tersebut sehingga terlihat seperti satu garis lurus. Misalnya ada garis L. Ini garis L. Dan ada garis G tepat berada di garis L tersebut. Ini garis G. Jadi di sini terdapat beberapa atau tak terhingga titik potongnya. Yang ketiga, berpotongan. Dua garis di satu bidang yang memiliki tepat satu titik potong antara dua garis tersebut. Misal, ada satu garis, ini garis L, dan ini ada garis G, tepat satu titik potong di sini. Oke, materi selanjutnya ini penerapan, ada gunting terbuka, gunting tertutup, dan rel kereta. Di gunting terbuka pada gambar 1,
mengimplementasikan garis yang berpotongan. Untuk yang garis kedua, mengimplementasikan garis yang berhimpit. Gambar 3 mengimplementasikan gambar garis sejajar. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi yang sekarang, yaitu menganalisis hubungan antara sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Untuk indikator pencapaian kompetensi, menemukan konsep sudut. Yang kedua, memahami satuan sudut. Yang ketiga, memahami hubungan antar sudut. Yang keempat, memahami sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Untuk indikator pencapaian 4.10.1, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Langsung saja kita masuk ke pengertian sudut. Sudut adalah suatu objek geometri yang tersusun dari dua sinar garis dengan kedua pangkal sinar tersebut bertemu pada satu titik. Misal nih ada satu sinar dari ini, satu sinar. Dan ada satu sinar lagi dari atas. Bertemu pada satu titik. Dan inilah yang disebut dengan sudut. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, selanjutnya satuan sudut. Kita sering dengar bahwa satuan sudut itu derajat. Perhatikan gambar di bawah ya, yang lingkaran ini. Misalkan sebuah benda bergerak dengan lintasan melingkar. Pertama, benda itu berada pada titik A. Dari titik A, kemudian bergerak ke titik B, lalu ke titik C, dan ke titik D, lalu kembali lagi ke titik A. Benda tersebut dikatakan bergerak dalam satu putaran penuh, dan panjang lintasannya sama dengan keliling lingkaran, atau satu lingkaran penuh yaitu 360 derajat. Jika sudut satu putaran penuh dibagi 360 bagian yang sama besar, maka setiap bagian itu disebut 1 derajat dan ditulis 1 derajat dengan simbol 0 kecil di atas. Sehingga 1 derajat sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 1 derajat sama dengan 3.600 detik. Ini ada penerapan, ada yang bisa menjawab berapa besar sudut yang terbentuk antara jarum 12 dan jarum 5? Ada yang bisa menjawab? Mbak Amel mungkin? Sebentar Bu, berarti kan kalau sampai angka 6 itu 180. Iya. Tapi tambahnya 30. Oh, ini berarti 150 ya Bu? Iya, benar sekali. Berarti sudah paham ya? Untuk selanjutnya ada penerapan lanjutan di LKPD. Kalian bisa masuk ke LKPD. Link sudah saya share di Google Classroom ya. Saya beri waktu 5-10 menit untuk mengerjakan di halaman 3 saja. Terima kasih.
Ada yang kesulitan di halaman 3? Atau perlu saya share screen kan? Ini ya, kalian bisa mengerjakan di kotak yang warna oranye saja. Waktunya sampai 10.53. Ibu ingatkan lagi bagi yang belum absen, segera absen ya sebelum kelas berakhir. Satu menit lagi.